Pada tahun 2014, seorang jurnalis sains bernama Elizabeth Kolbert menerbitkan sebuah buku berjudul The Sixth Extinction. Buku ini tidak bercerita tentang dinosaurus, asteroid, atau bencana fiksi ilmiah. Buku ini justru mengajukan pertanyaan yang jauh lebih mengganggu. Bagaimana jika kepunahan massal berikutnya bukanlah sesuatu yang akan terjadi di masa depan, melainkan sesuatu yang sedang kita alami sekarang? Selama lebih dari 500 juta tahun, bumi telah mengalami 5 kepunahan massal yang menghapus sebagian besar kehidupan di planet ini. Setiap peristiwa dipicu oleh kekuatan alam yang luar biasa, mulai dari letusan gunung api raksasa hingga hantaman asteroid. Namun kali ini, banyak ilmuwan percaya penyebabnya berbeda. Tidak berasal dari luar angkasa, melainkan dari satu spesies yang mendominasi bumi, manusia. Buku The Sixth Extinction kemudian memenangkan Pulitzer Prize dan memicu diskusi global mengenai masa depan kehidupan di planet ini. Tetapi, seberapa kuat bukti yang mendukung klaim tersebut? Apakah kita benar-benar sedang memasuki kepunahan massal ke-6? Atau ini hanyalah peringatan yang dibesar-besarkan? Dalam video ini, kita akan menelusuri bukti-bukti ilmiah, melihat bagaimana para peneliti sampai pada kesimpulan tersebut, dan mencoba menjawab satu pertanyaan yang mungkin menentukan masa depan seluruh kehidupan di bumi. Seberapa dekat kita dengan kepunahan massal berikutnya? Jika kita melihat sejarah bumi selama lebih dari 4,5 miliar tahun, kehidupan tidak selalu berkembang secara perlahan. Ada masa-masa ketika sebagian besar makhluk hidup tiba-tiba menghilang, mengubah arah evolusi secara drastis. Berdasarkan catatan fosil, para ahli paleontologi sepakat bahwa selama sekitar 540 juta tahun terakhir telah terjadi 5 kepunahan massal. Masing-masing dipicu oleh penyebab yang berbeda, tetapi semuanya meninggalkan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan di bumi. Peristiwa pertama terjadi sekitar 444 juta tahun yang lalu, pada akhir periode Ordovisium. Saat itu, hampir seluruh kehidupan masih berada di lautan. Belum ada hutan yang menutupi daratan, dan hewan darat masih sangat sedikit. Namun perubahan iklim yang sangat ekstrim menyebabkan suhu bumi turun drastis. Lapisan es raksasa mulai terbentuk di wilayah kutub, sehingga permukaan laut mengalami penurunan yang signifikan. Banyak habitat laut dangkal yang menjadi tempat hidup berbagai organisme menghilang. Ketika iklim kembali menghangat, perubahan kondisi laut kembali terjadi dengan cepat, membuat banyak spesies tidak mampu beradaptasi. Para ilmuwan memperkirakan sekitar 85% spesies laut punah dalam peristiwa ini. Sekitar 372 hingga 359 juta tahun yang lalu, bumi kembali mengalami krisis besar. Penyebabnya hingga kini masih menjadi bahan penelitian. Beberapa hipotesis menyebut perubahan iklim, berkurangnya kadar oksigen di lautan, aktivitas vulkanik, hingga perubahan besar pada ekosistem akibat meluasnya tumbuhan di daratan. Apapun penyebab utamanya, hasil akhirnya sama. Kehidupan laut mengalami pukulan besar. Terumbu karang purba yang sebelumnya berkembang selama puluhan juta tahun hampir sepenuhnya lenyap, bersama banyak spesies ikan dan organisme laut lainnya. Berbeda dengan kepunahan pertama yang berlangsung relatif cepat, kepunahan Devon akhir kemungkinan terjadi dalam beberapa gelombang selama jutaan tahun. Sekitar 252 juta tahun yang lalu, bumi mengalami kepunahan massal terbesar dalam sejarah. Peristiwa ini sering dijuluki The Great Dying atau kematian besar. Sebagian besar ilmuwan mengaitkan dengan letusan gunung api raksasa di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Siberia. Letusan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah luar biasa ke atmosfer. Akibatnya, suhu global meningkat, lautan menjadi lebih asam, kadar oksigen menurun, dan banyak ekosistem runtuh secara bersamaan. Diperkirakan sekitar 96% spesies laut dan sekitar 70% spesies vertebrata darat punah. Kehidupan di bumi membutuhkan waktu jutaan tahun untuk pulih dari bencana ini. Banyak ilmuwan menganggap peristiwa The Great Dying sebagai titik terdekat kehidupan di bumi dengan kepunahan total. Sekitar 201 juta tahun yang lalu, bumi kembali mengalami perubahan besar. Aktivitas vulkanik berskala sangat luas
diduga melepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar ke atmosfer, memicu perubahan iklim global yang cepat. Banyak kelompok reptil purba dan organisme laut menghilang. Namun, kepunahan ini justru membuka peluang bagi kelompok hewan yang sebelumnya kurang dominan untuk berkembang, yaitu dinosaurus. Selama lebih dari 130 juta tahun berikutnya, dinosaurus menjadi kelompok vertebrata darat yang paling mendominasi planet ini. Peristiwa kelima terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu dan menjadi yang paling dikenal masyarakat. Sebuah asteroid berdiameter sekitar 10 km menghantam wilayah yang kini menjadi semenanjung Yucatan di Meksiko. Tumbukan tersebut menghasilkan energi yang sangat besar, memicu kebakaran hutan, tsunami raksasa, serta menyebabkan debu ke atmosfer, hingga menghalangi sinar matahari selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Fotosintesis terganggu, rantai makanan runtuh, dan sekitar 75% spesies di bumi menghilang. Peristiwa ini mengakhiri dominasi dinosaurus. Namun, di balik kehancuran tersebut, mamalia yang sebelumnya berukuran kecil mulai berkembang pesat. Dari sekelompok mamalia inilah akhirnya muncul berbagai spesies modern. Kelima kepunahan massal ini memiliki penyebab yang berbeda. Ada yang dipicu oleh perubahan iklim alami, letusan gunung api raksasa, maupun tumbukan asteroid. Namun, semuanya memiliki satu kesamaan. Perubahan lingkungan terjadi lebih cepat daripada kemampuan banyak spesies untuk beradaptasi. Kini muncul pertanyaan yang menjadi inti pembahasan video ini. Jika 5 kepunahan massal sebelumnya dipicu oleh kekuatan alam, mengapa semakin banyak ilmuwan berpendapat bahwa kepunahan massal berikutnya justru dipicu oleh aktivitas satu spesies, manusia? Jika 5 kepunahan massal sebelumnya hanya dapat dipelajari melalui catatan fosil, kepunahan massal ke-6, jika memang sedang berlangsung, justru dapat diamati secara langsung. Para ilmuwan tidak menunggu hingga jutaan spesies benar-benar punah untuk menyadari bahwa sesuatu sedang berubah. Sebaliknya, mereka mengamati berbagai indikator yang menunjukkan bahwa bumi sedang mengalami tekanan dalam skala global. Salah satu indikator yang paling sering dibahas adalah meningkatnya laju kepunahan spesies. Dalam kondisi normal, kepunahan merupakan bagian dari proses evolusi yang telah berlangsung selama ratusan juta tahun. Spesies muncul, berkembang, lalu sebagian menghilang secara alami. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa laju kepunahan saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kepunahan alami. Artinya, spesies menghilang lebih cepat daripada kemampuan evolusi untuk menghasilkan spesies baru. Namun, kepunahan hanyalah tahap akhir dari sebuah proses yang jauh lebih panjang. Sebelum suatu spesies benar-benar menghilang, populasinya biasanya telah menurun selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Karena itu, banyak ilmuwan tidak hanya memperhatikan jumlah spesies yang telah punah, tetapi juga memantau perubahan ukuran populasinya. Di berbagai belahan dunia, populasi mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, hingga serangga mengalami penurunan akibat hilangnya habitat, eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan perubahan lingkungan. Ketika jumlah individu terus berkurang, kemampuan suatu spesies untuk berkembang biak, mempertahankan keragaman genetik, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan juga ikut menurun. Dalam kondisi seperti ini, risiko kepunahan akan semakin besar, meskipun spesies tersebut masih tercatat ada. Penurunan populasi ini berkaitan erat dengan semakin cepatnya hilangnya habitat alami. Hutan hujan tropis dibuka untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pembangunan pemukiman. Lahan basah dikeringkan, padang rumput diubah menjadi kawasan industri. Sementara wilayah pesisir terus mengalami pembangunan. Akibatnya, tekanan terhadap kehidupan juga terjadi akibat perubahan iklim. Peningkatan suhu global mengubah pola musim, curah hujan, dan kondisi lingkungan yang selama ribuan tahun menjadi dasar kehidupan berbagai spesies. Banyak organisme harus berpindah ke wilayah yang lebih dingin atau lebih tinggi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun, tidak semua spesies mampu beradaptasi atau bermigrasi dengan cukup cepat. Di lautan, dampaknya terlihat pada meningkatnya suhu air yang memicu pemutihan terumbu karang. Ketika suhu terlalu tinggi, karang kehilangan alga mikroskopis yang menjadi sumber energinya.
Jika kondisi ini berlangsung terlalu lama, terumbu karang dapat mati, padahal ekosistem tersebut menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Pada saat yang sama, laut juga menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar dari atmosfer, sehingga tingkat kesamaannya meningkat. Perubahan kimia ini mempengaruhi organisme yang membentuk cangkang atau kerangka dari kalsium karbonat, seperti karang, kerang, dan berbagai jenis plankton yang menjadi dasar rantai makanan di lautan. Perubahan serupa juga terlihat pada kelompok organisme yang ukurannya jauh lebih kecil, tetapi memiliki peran yang sangat penting, yaitu serangga penyerbuk di berbagai wilayah. Populasi lebah, kupu-kupu, dan serangga penyerbuk lainnya dilaporkan mengalami penurunan. Padahal sebagian besar tanaman berbunga, termasuk banyak tanaman pangan, bergantung pada hewan-hewan tersebut untuk membantu proses penyerbukan. Ketika jumlah penyerbuk menurun, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh tumbuhan, tetapi juga oleh seluruh rantai makanan yang bergantung pada tumbuhan tersebut. Seluruh perubahan ini tercermin dalam semakin banyaknya spesies yang masuk ke dalam kategori terancam punah. Dari tahun ke tahun, para peneliti menemukan semakin banyak spesies yang berpindah ke kategori rentan, genting, atau kritis akibat terus menurunnya populasi dan rusaknya habitat. Meskipun sebagian besar spesies tersebut belum punah, tren ini menunjukkan bahwa semakin banyak kehidupan di bumi berada dalam kondisi yang semakin rapuh. Tidak ada indikator yang secara sendirian dapat membuktikan bahwa kepunahan massal ke-6 telah dimulai. Namun ketika seluruh bukti tersebut dilihat secara bersamaan, mulai dari meningkatnya laju kepunahan, penurunan populasi satwa liar, hilangnya habitat, perubahan iklim, terganggunya ekosistem laut, hingga bertambahnya jumlah spesies yang terancam punah, muncul sebuah pola yang dianggap banyak ilmuwan memiliki kemiripan dengan awal kepunahan massal yang pernah terjadi dalam sejarah bumi. Perbedaannya adalah, jika 5 kepunahan massal sebelumnya dipicu oleh kekuatan alam, seperti letusan gunung api raksasa atau tumbukan asteroid, sebagian besar tekanan yang terjadi saat ini justru berasal dari aktivitas satu spesies. Untuk pertama kalinya dalam sejarah planet ini, manusia menjadi faktor yang mampu mengubah iklim, bentang alam, lautan, dan keanekaragaman hayati dalam skala global. Inilah alasan mengapa semakin banyak ilmuwan mulai bertanya, apakah kita benar-benar sedang menyaksikan awal dari kepunahan massal ke-6? Menurut sebuah studi tahun 2014, tingkat kepunahan saat ini 1000 kali lebih tinggi daripada jika manusia tidak ada. My name is Elizabeth Colbert, and I'm an environmental journalist. The current rates of extinction are certainly hundreds of times, and quite possibly thousands of times, and quite possibly tens of thousands of times higher than background extinction rates. The kind of extinction rates that you would expect to see during a mass extinction event. We're causing it by habitat destruction. Buku karya jurnalis Sains Elizabeth Colbert tidak memberikan jawaban yang sederhana. Sebaliknya, buku tersebut merangkum puluhan tahun penelitian ilmiah dan memperlihatkan bagaimana perubahan yang terjadi di berbagai ekosistem dunia sebenarnya saling berkaitan. Melalui perjalanannya ke hutan hujan, lautan, gua, laboratorium, hingga lokasi-lokasi penggalian fosil, Colbert menunjukkan bahwa hilangnya satu spesies seringkali bukanlah sebuah peristiwa yang berdiri sendiri. Di balik setiap kepunahan terdapat perubahan yang lebih besar, yang perlahan mengubah keseimbangan kehidupan di seluruh planet. Inilah yang membuat The Sixth Extinction menjadi salah satu buku ilmiah paling berpengaruh pada abad ke-21. Buku ini tidak hanya mengajak pembaca memahami sejarah bumi, tetapi juga mengajak kita melihat masa kini dari sudut pandang yang berbeda, bahwa kepunahan massal bukan sekedar peristiwa yang terjadi jutaan tahun lalu. Jika bukti-bukti ilmiah yang telah kita bahas memang mengarah ke sana, maka kita mungkin sedang hidup di dalam salah satu babak terpenting dalam sejarah kehidupan di planet ini. Pada tahun 2015, buku ini dianugerahi Pulitzer Prize, sebuah penghargaan bergengsi yang mengakui kualitas riset dan cara penyampaiannya kepada masyarakat luas. Namun, nilai terbesar buku ini bukan terletak pada penghargaan yang diterimanya. Nilai terbesarnya adalah pertanyaan yang ditinggalkannya. Selama miliaran tahun, kehidupan di bumi telah bertahan melewati letusan gunung api raksasa, perubahan iklim ekstrim, dan hantaman asteroid yang memusnahkan sebagian besar makhluk hidup. Namun untuk pertama kalinya, ancaman terbesar terhadap keanekaragaman hayati mungkin bukan berasal dari kekuatan alam, melainkan dari satu spesies yang memiliki kemampuan mengubah hampir seluruh permukaan planet, yaitu manusia. Meski demikian, ada salah satu yang membedakan peristiwa ini dengan 5 kepunahan massal sebelumnya.
Asteroid tidak dapat dihentikan, letusan gunung api purba tidak dapat dicegah, perubahan iklim alami jutaan tahun lalu tidak bisa dikendalikan oleh makhluk hidup manapun. Tetapi penyebab yang diduga berada di balik kepunahan massal ke-6 adalah sesuatu yang masih dapat dipengaruhi oleh keputusan manusia sendiri. Karena itu, pertanyaan terbesar bukan lagi apakah bumi akan terus berubah. Planet ini selalu berubah, bahkan tanpa kehadiran manusia. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana manusia ingin dikenang dalam sejarah bumi. Sebagai spesies yang menyaksikan awal kepunahan massal ke-6 tanpa berbuat apapun, atau sebagai spesies pertama yang menyadari ancaman terbesar, lalu memilih untuk mengubah arahnya. Mungkin kita belum mengetahui jawaban pastinya, namun satu hal yang jelas, sejarah kehidupan di bumi masih terus ditulis, dan untuk pertama kalinya, manusialah yang memegang pena itu.